Halo guys, salam seroja, sejahtera, rohani, dan jasmani. Ketamakan adalah lubang yang sangat dalam dan membuat orang lelah dalam usaha yang tidak ada habis-habisnya untuk mencukupi kebutuhan tanpa pernah mencapai kepuasan. Ketamakan memang tidak pernah mengenal kata cukup. Akan selalu kurang, 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 dan kurang lagi, tak peduli sudah mendapat sebanyak apapun, akan tetapi terasa kurang, inginnya lebih dan lebih lagi. Begitu mendapatkan yang diinginkannya, ia merasa harus mendapatkan yang lain lagi, dan seterusnya. Orang yang tamak itu seperti lintah yang tidak pernah mengenal kata cukup. Jika tidak hati-hati, kita bisa terjerat dengan ketamakan. Tanpa disadari kita diperbudak pekerjaan, kekayaan, dan materi yang tidak pernah ada puasnya. Mengapa seseorang bisa menjadi sedemikian tamak dan tidak pernah mengenal kata cukup? Semuanya berakar dari cinta akan uang. Kecintaan terhadap harta terbukti telah banyak menggelincirkan para pemimpin, baik di daerah maupun kementerian, walaupun sudah banyak lembaga yang menangani korupsi dan banyak pejabat yang tertangkap. Tapi kasus korupsi seperti tidak ada habisnya. Tiap tahun masih banyak lagi dan lagi yang terjerat korupsi. Guys, masyarakat Indonesia dikenal kuat memegang prinsip keagamaan. Tapi di sisi lain praktek korupsi tumbuh subur. Ada yang aneh, ataukah hal ini sudah dianggap biasa? Apakah faktor agama atau kehidupan yang religius tidak menjadi penghalang bagi seorang untuk melakukan korupsi? Atau bagaimana mungkin koruptor melakukan aksinya di pos-pos anggaran yang terkait langsung dengan urusan akhirat? Bagaimana pula seorang calon kepala daerah yang jelas melakukan korupsi dan ditangkap KPK bisa dipilih masyarakat di daerah yang terkenal agamis dan menang dalam pilkada? Dalam sejarah sudah ada dua menteri agama di Indonesia yang dipenjarakan karena melakukan korupsi. Guys, semua agama melarang korupsi dan mencuri. Tetapi penganutnya membenarkan tindakan korupsi dengan alasan tertentu. Tidak apa-apa korupsi, asal hasil dari korupsi itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Menjadi tugas dari agamawan untuk menjadikan ambiguitas ini menjadi lebih jelas. Ada faktor pendorong yang lain, yaitu kepercayaan bahwa dosa, termasuk dosa-dosa akibat perbuatan korupsi, dapat ditebus melalui amal. Karena itulah dalam banyak kasus korupsi, pelakunya sengaja menyebar uang haram tersebut ke lembaga-lembaga keagamaan. Orang akhirnya mentoleransi praktek korupsi karena dia yakin ada pola tebusan itu. Cara hidup atau gaya hidup yang hedonis dan menjadikan seperti saling berlomba, hal ini mempercepat seseorang yang mempunyai wewenang untuk berkreasi dan mendapatkan harta. Apalagi sudah menjadi rahasia umum, biaya untuk memenangkan pilkada sangat besar dan harus balik modal. Sekarang kita paham mengapa orang yang punya harta melimpah tidak pernah puas dengan uang yang dimilikinya. Guys, belajar merasa cukup dalam segala perkara, agar ketamakan tak membutakan mata, hati, dan pikiran kita. Di dunia yang bergerak cepat ini, sulit untuk menemukan orang yang puas dan menerima dengan apa yang mereka miliki dalam hidupnya. Guys, apakah praktek korupsi akan berkurang dan lenyap di bumi pertiwi tercinta ini? Tugas kita menemukan sebabnya dan memberikan obat yang tepat. Kalau kita bicara soal perbaikan ke depan bangsa ini.